Cuma memang sulit juga karena petinggi PDIP ini terakhir udah mulai membongkar rahasianya. Dia bahkan menunjukkan si Anu yang tahu, gue nggak sebut nama lah karena jangan ini ya. Ya ini yang katanya di Pramuka itu. Yang Pramuka, yang dicetak di... Kalau UGM misalnya dari awal bilang, ya dia mahasiswa UGM, dia lulus, soal ijazahnya asli apa enggak itu urusan Jokowi. Karena yang memiliki ijazah kan Jokowi. Karena UGM enggak berusaha ikut apa? Kalau misalnya benar terbukti ijazah itu palsu, ya kan? Emang mau dibatalkan kepemimpinannya selama 10 tahun presidensialnya dia? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu fakta kok. Mereka udah anggap nabi. Itu. Ya. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho F. Yudho, Didik Supriyanto, Haris Jauh Hari. Kami terpaksa lagi membicarakan soal ijazah Pak Jokowi. Karena makin hari nyatanya makin besar. Kami pikir ini akan selesai dengan cepat dan entah terbukti palsu atau tidak terbukti atau terbukti sebaliknya selesailah. Ternyata tidak. Pembicaranya udah menurun. Ya, sekarang malah makin heboh. Yang terlibat makin banyak dan kemudian pihak yang yang merasa bahwa benar yang benar dia, yang palsu ijazah Jokowi makin banyak. Iya. Sekarang ini udah sampai tahap ya udah nggak penting lagi benar apa enggak. Ketika fakta-fakta yang justru memojokkan Jokowi, ya kan? Mulai pernyataannya sendiri, dia yang bilang Kas muji itu pembimbingnya, Pak Kas mujinya bilang enggak, saya nggak bimbing dia. Gajah Mada, lalu itu yang dari Jokowi sendiri. Lalu Gajah Mada menunjukkan ke ini ijazah, ini skripsinya, ternyata tesis gitu. Makin lama makin banyak yang memojokkan Jokowi. Apakah itu merubah para orang-orang yang mendukung dan menganggap Jokowi benar? Enggak juga. Enggak. Mereka udah anggap nabi. Itu. Ya. Nah, itu. Aku juga bingung. Tapi kalau nabi ya. Ini orang-orang PS ya. Lu ngebayang nggak siapa yang disamain sama dia? Siapa? Nggak tahu gua. Jangan-jangan Nabi Sulaiman kan? Kenapa bisa? Nabi Sulaiman tuh hari-harinya sama binatang. Iya kan? Ini Jokowi? Iya, sama binatang juga kan? Kan dia tinggal di Istana Bogor banyak binatang. Oh iya, kodok, rusa, dan binatang-binatang lainnya. Binatang-binatang yang lain yang disebut binatang kan koruptor triliunan itu binatang, Ji. Istilahnya ternak. Nah, itu termasuk para buzzer, Ji. Terus satu lagi kemampuan Nabi Sulaiman, dia mengendalikan angin, ya kan? Nah, Jokowi setiap saat Joy ngasih angin surga terus. Ketemu aja. Ya, tapi gitulah. Jadi ini kita disibukkan oleh hal-hal yang cuma memang sulit juga karena petinggi PDIP ini terakhir udah mulai membongkar rahasianya. Dia bahkan menunjukkan si Anu yang tahu, gue nggak sebut nama lah karena jangan ini ya. Ya ini yang katanya di Pramuka itu. Yang Pramuka, yang dicetak di Pramuka itu. Tempat nyetak ijazah itu ada, yang menyetak tuh udah disebut nama. Orangnya Jokowi si Anu bertiga dengan orang PDIP ditemani orang PDIP si Anu pergi mencetak ijazah ke percetakan kecil itu tahun 2012. Dari fakta-fakta yang makin kesini banyak fakta-fakta yang makin membuat orang-orang yang ingin memojokkan Jokowi merasa menang. Tapi pada saat yang lain Jokowi dan juga kepolisian makin lama makin memojokkan orang-orang yang menggugat Jokowi. Yang menurut gua ini makin lama makin tidak produktif. Jadi harus gue ingat kita tuh membicarakan terakhir kasus Jokowi itu sebulan lebih. Lama kita menghindar karena kita anggap udah malas ngomongin. Ternyata berkembang terus dan berkembangnya kayak bola liar. Menurut gua sampai satu titik memang kita nggak bisa lagi membiarkan ini terus berlanjut karena nggak produktif, nggak ada yang untung.
semuanya rugilah dari kasus ini. Ya. Jadi mungkin Presiden bisa memerintahkan, menurut gua, Pak Prabowo bisa memerintahkan Jaksa Agung untuk memakai kewenangannya yang ada dalam Undang-Undang Kejaksaan. Ya, jadi Ada kewenangan Jaksa Agung untuk melakukan yang namanya mendeponir kasus. Mendeponir kasus itu kasus dihentikan penuntutannya, proses penuntutannya demi kepentingan umum. Dan yang namanya kasus, yang namanya deponir kasus itu sifatnya final final, nggak bisa diganggu gugat dan nggak bisa dibuka kembali dengan alasan apapun. Ini wewenang ini ada. Kejaksaan Agung atau akan menggunakan atau tidak itu kita tunggu. Gini. Tapi Presiden bisa meminta Ya, kalau misalnya dia ya. udah Itu bisa dihentikan demi kepentingan umum. demi kepentingan umum. Syaratnya adalah bahwa persoalan itu sudah mengganggu kepentingan umum, Ya. antara lain ketertiban. Ya. Apakah menurut lu persoalan Jokowi ini sudah memenuhi syarat Ya, untuk dideponir? Sekarang tergantung kita mengartikan yang disebut ketertiban umum. Ketertiban umum dalam artian yang konvensional memang, lalu ketertiban yang dalam artian keamanan. Tapi kan ketertiban umum yang sekarang kan ada versi juga. Kekacauan di dunia maya kan juga disebut ketertiban umum. Ketidaktertiban yang dimunculkan di dunia maya itu juga menurut gua bisa kita artikan sebagai mengganggu ketertiban umum. ya kalau kita lihat perkembangan terakhir kan semakin keras upaya para pembela Jokowi yang formal ya, kuasa hukum, pengacara, itu semakin jadi, pertama jadi bahan ketawaan, bahan olok-olok, kedua ya karena memang nggak logis gitu kan. Misalnya Jokowinya? ya pengacaranya. pembelaannya ini. Oh, pembela Itu yang Iya. chaos orang-orang itu. yang membela Jokowi. Iya. Iya. Kembali kan terakhir kan kalau Sampai ijazah Jokowi atau ditunjukkan itu, ini bisa chaos gitu. Ini Chaos. kan nggak masuk Lu akal. menerjemahkan bisa chaos itu karena apa? Karena terbukti palsu. Ya kalau saya tangkap logika dia seperti itu gitu. Jadi dia udah tahu bahwa itu palsu, gitu. Ya. Jadi, Ya, makanya itu di balik pernyataan-pernyataan itu kan jadi lucu semua. ya karena Jadi kan semakin- satu-satunya memungkinkan chaos itu kan ada kepercayaan terhadap presiden yang mestinya tidak menjadi presiden di masa lalu. Betul, iya betul ya. Iya. Jadi Iya kan? kalau kan gini, kalau bener asli mana mungkin chaos. Gitu, Ya, kan gitu Tapi kan. kalau katakanlah memang nggak asli ya ada kemungkinan chaos meskipun chaosnya hanya di dunia maya aja ya. Ya atau di Kan- dunia politik. Politik juga enggak, karena kan gini, coba sejak kasus ini naik kembali, itu kan tidak satupun partai politik yang Terlibat. ikut-ikutan. Gitu. Dugaan saya, karena partai politik tahu ini tidak akan mendapat manfaat banyak pada partai politik sendiri, juga pada proses politik yang sedang terjadi, karena Jokowi sudah bukan presiden lagi. Cuman kan karena memang dia pernah jadi presiden 10 tahun dan kemudian berkali-kali meyakinkan publik bahwa dia punya ijazah, maka orang-orang yang katakanlah kelompok pengkritik dan kemudian jadi pembencinya itu berusaha keras untuk membuktikan gitu. Nah, celakanya UGM juga jawabannya nggak jelas gitu kan. Kalau UGM misalnya dari awal bilang, ya dia mahasiswa UGM, dia lulus, soal ijazahnya asli apa enggak, itu urusan Jokowi. Karena yang memiliki Pegang ijazah kan Jokowi. Karena UGM enggak berusaha ikut. Mereka bilang ijazahnya betul. Ya, makanya itu. Mestinya kalau cuman itu aja, dia sih itu jadi urusan Jokowi lah. Tapi kan ya karena saya orang UGM jadi kebawa-bawa lah gitu. Nah, Di sisi kita juga lain- nggak enak mengungkit-ungkit. Di sisi lain sebenarnya apa sih yang diharapkan? Kalau misalnya benar terbukti ijazah itu palsu, ya kan? Emang mau dibatalkan kepemimpinannya selama 10 tahun presidensialnya dia? nggak bisa. Nggak bisa. Itu fakta kok. Emang Sejarah, lalu gitu. keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh Jokowi, termasuk misalnya komitmen utang 700 triliun mau dihapus, Iya. kan nggak bisa. Jadi nggak punya akibat apa-apa kecuali nyenang-nyenangin. Iya. Pokoknya terbukti dia palsu, Ya, jadi Bahwa dia penipu, udah itu bahwa aja. terkonfirmasi ucapan-ucapan selama ini bahwa Jokowi suka berbohong, Nah, gitu kan? Udah cuma itu doang, udah puas. Nah kalau cuma itu doang, ngapain kita bikin keributan Tapi bukan lama-lama? harga diri. Jokowi harus bertahan karena itu kan yang tertinggi. Kalau lu punya harga diri, lu pertahankan dong. Kalau tidak membuat kekacauan nggak apa-apa.
Makanya makanya solusinya saya kira itu tadi. Oke, proses pidana yang ada di kepolisian, Mabes atau Polda, udah jalankan aja terus. Nanti serahkan dilimpahkan ke jaksa melakukan deponir. Jadi tinggal nanti emang harus dicari jalan keluar. Kalau itu benar-benar dideponir, yang kasihan siapa? Bambang Tri atau siapa tuh yang udah di penjara? Oh iya, karena kasus ini itu harus ada upaya untuk enggak jadi udah dideponir kok ada orang di penjara karena kasus yang udah dideponir. Itu bisa ini negara kan bisa memberikan ganti rugi ya. Baiknya dipulihkan. Bener ya urusan itu banyak bener ini korban. Yang terpenting dari deponir ini adalah urusan Jokowi selesai. Nah itu secara politik ini kan deponir ini penyelesaian hukum. Tapi dari penyelesaian hukum ini kita bisa juga lari lalu ke penyelesaian politiknya. Selesai. Siapa yang memerintahkan mendeponir? Presiden. Pak Presiden. Kapan Pak Presiden mestinya kalau dalam pertimbangan kan lo harus kasih tahu dong. Enggak sekarang dong lagi ke Rusia. Ya kan ini proses kapan? pidana yang ada di Mabes atau di polisi itu dijalanin terus saja. Deponir dulu kan, proses deponir dulu kan belum melibatkan presiden. Setelah deponir enggak ini titiknya mana? Ini biarin dulu. Bukan, ini kan ada proses pidana di polisi, Oh, kan? yang di polisi ya. Apakah yang di Mabes, apakah yang di Polda kan ada semua. Udah ini semua serahkan aja ke jaksa. Nah, jaksa lah yang punya hak untuk mendeponir ini. Tentu saja jaksa atas perintah Presiden, karena Presiden punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dengan dideponir ini, maka perdebatan selesai. Orang-orang yang pembenci maupun pemuja itu nggak terus-terusan menghabiskan energi untuk mempersoalkan ini. Ya udah dideponir kan, dan pembencinya bisa menafsir. Ya udah. Bukan pembenci lah, orang yang mencari kebenaran tentang ijazah ini benar apa enggak. Maaf. Saya cabut. Nah, mereka kan udah puas kan, karena apa? Terbukti ini ada keputusan politik yang secara langsung ataupun tidak langsung bisa ditafsirkan. Ya, memang keputusan politik sehingga ini nggak perlu berlanjut, berarti memang ini ada masalahnya Jokowi. Maka Jokowi adalah masalah. Iya. Ya, tapi kan udah selesai. Tapi bagi pemujanya udah selesai kok. Itu udah keputusan politik selesai. Walaupun kemudian dan yang terpenting disitulah kebijakan politik penting dari presiden. Karena dia menghentikan semua perdebatan yang nggak perlu ini satu. Yang kedua, dengan cara demikian presiden bisa selesai juga menutup aib melindungi Jokowi. Presiden sebelumnya. Jadi habis itu kosong-kosong. Lunas. Nggak ada beban moral lagi, nggak ada. Nggak ada. Nggak enak nih balas video udah selesai lah ya. Gitu. Lu udah gue selamatin nih. Betul. Back to kosong-kosong. Back to kosong-kosong. Baru bikin dosa baru. Kalau lebaran. Yang paling mungkin dosa baru dilakukan anak-anaknya. Menjabat. Bukan karena menjabat, kan dia sudah nggak menjabat. Gitu. Iya. Nggak. Meskipun itu mungkin akan terasa tidak adil bagi pihak yang mencari kebenaran. Ya, yang pencari kebenaran itu sudah paham bahwa ini keputusan politik. Jadi benar apa yang kita usahakan selama ini. Cuman karena bahwa Jokowi bermasalah. Bahwa itu Jokowi kan masalah, bahwa ijazahnya palsu dan lain-lain. Tapi karena presiden punya kebijakan untuk menghentikan masalah ini, ya udah selesai. Sami nawatona. Ya, gitu. Karena presiden kan memang itu punya kewenangan kewenangan jaksa agung. macam-macam. Jadi bukan kejaksaan yang pegang. Jadi jaksa agung yang punya kewenangan itu untuk mendeponir kasus. Lu firm banget sama usul ini kepada presiden nih. Ini yang terbaik. Ini yang terbaik supaya nggak berkelanjutan dan masing-masing pihak udah puas dengan Pak Presiden. Dengan demikian sudah ada jalan keluar yang bisa Bapak ambil dari usul dua sahabat saya ini. Mungkin itu jalan yang terbaik sehingga Bapak juga lega, tidak lagi terbebani oleh semacam hutang dan lain-lain, bahwa memang ada sesuatu yang sudah Bapak lakukan yang memang kelihatannya untuk saat sekarang ini penting untuk Pak Jokowi barangkali ya, dan penting juga untuk mereka yang mencari kebenaran. Selamat menunaikan tugas kenegaraan di Rusia.
Semoga usul ini bermanfaat adanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.